hari Jumat sudah tiba, waktunya buat kita update si anak beruang satu ini guys. Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu kan? Dan di part 55 kali ini episode 57 bakalan seru nih guys. Karena kita yang bakal melihat Shihao yang bakal bertemu kembali dengan si Tai Cao. Dan di sini dia bakal ada pertarungan melawan ketiga master dari sekte besar. Dan juga Shihao bakal kembali bertemu dengan si singa 9 kepala guys. Pasti kalian udah lupa kan? So pasti udah pada penasaran, langsung saja kita masuk ke part 55 WMSJ. One Mission C, Perfect World, dunia yang sempurna. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Shihao yang menyamar menjadi Mo Shang, sang dewa laut. Dia juga menemukan sebuah misteri di dalam pohon roh pengorbanan yang berisikan peti emas, di mana ada sang kaisar api di dalamnya guys. Selain itu, dia ingin pergi ke domain mistik bertanya kepada Putri Qian. Tapi sebelum itu, dia pun membereskan si Tai Cao, si pembuat onar, dan mulai membaca pikirannya. Di mana di pikirannya itu ternyata dia telah melihat ibunya Shihao dan ada kakeknya di Gunung Pulau. Gunung Pulau itu tempatnya Tai Cao guys. Sehingga setelah dia membantai Tai Cao, Shihao pun bergegas pergi ke Gunung Pulau. Tak lupa Ling Er memberikan pengumuman ke satu kota untuk mencari Shihao. Udah kangen berat dia sama si Shihao guys. Sementara itu, orang-orang sudah menunggu kalau bakal ada berita soal Shihao. Dimana kita ingat Ling Er lah yang mengumumkan itu. Dan ada Yunxi yang datang, dia ditugaskan kakeknya harus mencari Shihao. Salah satu tetua di sana yang marah karena jenius klannya itu dibantai oleh Shihao sebelumnya. Dia pun meminta penjelasan kepada negara api. Sementara di dalam, sang pelayan memperingatkan kalau si ayah kaisar itu belum kunjung muncul dalam beberapa hari ini. Jadi Ling Er tidak boleh asal bertindak. Namun dia tidak takut dan tetap akan melakukannya. Karena dia yakin kekuatan sebelumnya itu adalah Shihao. Jadi dia ingin membuat Shihao muncul guys. Karena hanya dialah yang kekuatannya sebegitu kuat dan tidak kenal takut. Ya emang juga sih si Shihao gak ada takut-takutnya guys. Tapi tiba-tiba ada orang yang mencari keberadaan kakak besarnya. Yang ternyata itu si singa berkepala 9 guys. Dia kesini untuk mencari si Shihao juga. Sang master memperingatkan kalau dia mengaku saudaranya Shihao, maka dia juga harus menanggung hutang darahnya Shihao. Tapi datanglah si Tahong yang juga mengaku saudaranya Shihao. Ling Er pun penasaran, apakah si gagak hitam itu adalah si Tahong burung merah yang selalu bersama Shihao? Sang singa bahkan tidak mengenalnya. Dia pun bertanya, apakah kau terbakar? Kok menjadi begitu jelek dan berwarna hitam? Tapi Ling Er bermuncul dan peringatkan kalau di sini adalah istana, bukan tempat untuk kalian bertarung. 原来公主是在等大举取一个人族公，看你能傲到几时。敢逞凶，一眼就宰了他。公主放心，有爷头大让爷抽你一顿。 Tapi tiba-tiba mereka bertiga pun diikat guys. Dan ini adalah ulahnya si Tai Cao. Dia bahkan tidak ragu membantai Ling Er jika ada yang mendekat. Orang ini sok-sokan dia guys. Dia pun berteriak mengetahui kalau ada Shihao di sini. Jika dia tidak muncul, maka mereka bertiga akan dia eksekusi. Anak buahnya pun memperingatkan agar jangan memprovokasi Shihao, karena mungkin dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi ini orang tetap tidak peduli dan mengatakan jika dia tak kunjung muncul, maka ketiga orang ini bakal dia bantai. Shihao pun menjawab, benarkah? Membuat mereka semua langsung panik mendengar suaranya doang guys. Dan dia pun langsung muncul menampar Tai Cao. Baru ditampar udah sekarat aja nih orang. Aduh. Tak lupa Shihao melepaskan ikatan ketiganya dan kembali berubah menjadi sosok aslinya. Orang-orang pun bersorak. Bahkan Yunxi terkaget-kaget. Tahong juga berubah ke bentuk aslinya. Sang master tidak menyangka Shihao begitu kuat dan dia pun menjadi mundur ketakutan. Tai Cao mulai mengoceh kalau gunung pulau mereka yang memiliki warisan tertinggi. Jangankan negara api,
Bahkan Shihao bisa dia bakar sampai menjadi abu. Tapi Shihao tidak takut sama sekali, dan dia pun menyerang. Shihao hanya bisa tersenyum dan mengatakan, benar-benar orang ini tidak tahu di atas langit itu masih ada langit. Sehingga Tai Cao mengeluarkan pedangnya dan menerjang. Shihao hanya butuh satu gerakan untuk memotong tangan kanannya Tai Cao, membuat semua orang terkaget-kaget, dan kali ini Shihao sudah ditetapkan memprovokasi Gunung Pulau. Dia sangat berani. Lagi-lagi Tai Cao banyak bacot dan akan kembali mencari bantuan buat balas dendam. Namun Shihao malas mendengar bacotannya dan memilih untuk membantainya saja. Tapi ternyata serangannya berhasil ditahan oleh seseorang. Yang ternyata itu adalah seorang master yang bernama Shao Cheng. Dia ini adalah tetua dari Gunung Pulau. Melihat kedatangan tetua Gunung Pulau menjadi kesempatan bagus mereka untuk membantu menyingkirkan Shihao. Dan mereka berdua pun turun tangan ikut membantunya. Tanpa basa-basi, dia langsung mengeluarkan hartanya. Dan serangan kurungan pun dilancarkan. Tetua Shao Cheng di sini dengan sombong menyombongkan harta karun dari Gunung Pulaunya ini. Ini jelas bukanlah harta biasa. Tapi yang dia pakai ternyata replika alias kopian, guys. Orang-orang jadi berandai-andai bagaimana dengan yang aslinya, pasti kekuatannya sangatlah luar biasa. Tak lupa kedua master yang ikut membantu juga mengeluarkan harta mereka. Shihao pun mengeluarkan harta panah anginnya. Dan itu berhasil menghancurkan kurungan harta Gunung Pulau mereka bertiga. Tanpa basa-basi, salah satu master pun langsung dia serang. Begitu juga dengan sang master kedua. Ingin melawanku hanya dengan kekuatan segini? Jangan harap. Shihao masih belum menjadi yang tertinggi. Gunung Pulau mereka itu bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi, kata tetua Shao Cheng. Shihao pun bakal menunjukkan kemampuannya. Dan pertarungan pun terjadi. Kedua master juga menggunakan harta mereka untuk menyerang. Sehingga 3 melawan 1. Shihao pun diserang bertubi-tubi. Tapi ternyata Shihao sehat walafiat terkena serangan mereka, guys. Di mana dia dibantu dengan ke-10 jalur surgawinya. Dia pun mengeluarkan teknik Well Rock dikombokan dengan pedang iblis miliknya. Nah ini dia, guys. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, pembalasan pun dimulai. Sekali tebas, master bertanduk merah pun terbantai. Begitu juga dengan si master bersayap emas. Sekarang pertarungan tetua Shao Cheng melawan Shihao. Shihao terus bertahan dari serangannya dengan jalur surgawi ke-10. Tapi dia mengeluarkan sebatang rumput. Dan dengan sebatang rumput itu bisa menjatuhkan tetua Shao Cheng. Sungguh mantap. Shihao dengan satu serangan pun memutuskan tangan kirinya Shao Cheng. Itu membuat kaget semua orang di sana. Karena kekuatan Shihao yang ternyata jauh lebih kuat dari tetua Shao Cheng. Sangat menakutkan. Bahkan Tahong dan sang singa kepala 9 pun menyombongkan kekuatan dan kehebatan saudaranya ini. Sementara tetua Shao Cheng langsung menggunakan hartanya untuk kabur dari sana. Tidak lupa dia memperingatkan kalau Gunung Pulau akan membantai habis Shihao nanti, membalaskan dendam. Shihao malas mengejarnya dan membiarkannya kabur. Orang-orang di sini semakin takut melihat kemampuannya Shihao. Sementara Yunsi dari jauh melihat Shihao dengan senang, guys. Di satu sisi dia tersenyum dan teringat kata-kata sang kakek yang mengatakan hanya dengan tangan Shihao baru bisa mendapatkan sesuatu hal kembali. Yunsi pun bingung bagaimana cara dia mendapatkan janji Shihao untuk membantunya. Jadi guys, kakeknya Yunsi ingin agar Shihao membantu mereka mendapatkan sesuatu. Dan hanya Shihao yang bisa mendapatkan barang ini. Nah, kira-kira
Barang apa itu guys? Mestilah barang yang luar biasa hebat bukan? Terakhir kita ingat dia mendapatkan teknik Hun Peng alias Welrog dari kakeknya Yunsi, yaitu salah satu teknik terkuat yang ada di dunia. Nah, sebelum kalian pergi, Mimin mau kasih kalian lihat spoiler nih guys. Buat di part berikutnya bakalan seru banget asli. Tapi buat yang tidak suka, silakan kalian skip ya. Jadi, untuk part 56, episode 58, One Mission C Perfect World di minggu depan, Ling the Shihao akan pergi berkelana. Dibantu juga dengan tuntunan si burung Phoenix kecil. Tapi tiba-tiba muncullah Yunsi. Di sini mereka pun saling menatap dengan sangat dekat. Membuat Ling cemburu guys, kayak waktu dulu. Pas awal-awal saat Shihao menatap dekat dengan si Yunsi. Ling pun cemburu parah dan memilih pulang waktu itu guys. Tapi kali ini cukup berbeda. Dan di sini mereka bakal bertemu dengan seorang pria berambut pirang guys. Di sini kelihatannya kemampuannya lumayan kuat. Dan dia sepertinya bukanlah orang jahat. Di mana dia bakal pergi berkelana bersama Ling dan si Ta Hong. Nah harusnya ini bukan Shihao yang lagi menyamar ya guys. Karena teknik-teknik yang dia keluarkan juga cukup berbeda. Dan di sini Ling dan pria berambut kuning itu akan tertangkap. Kira-kira siapa itu guys? Jadi penasaran bukan? Mimin juga penasaran nih apa yang ingin didapatkan oleh Yunsi dengan cara meminta bantuan kepada Shihao. Sepertinya itu bukanlah sesuatu yang biasa guys. Mungkinkah itu harta atau teknik tertinggi? Tapi di sisi lain kasihan juga sama si Ling ya. Dibuat cemburu mulu sama Shihao. Oke kalau gitu selesai dulu untuk part 56 WMSJ. Update lagi